Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 12 September tahun 2025, kita berada pada hari biasa pekan yang ke-23. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, kita akan duduk diam mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih Engkau membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mata adalah salah satu dari panca indera kita. Kita gunakan untuk melihat, memperhatikan, mengamati apa yang ada di sekitar kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui televisi, melalui internet, dan sebagainya. Mata secara khusus bagi kita, maksud untuk kita memiliki mata bukan hanya sekedar memandang atau melihat, tetapi untuk mengamati dengan teliti, termasuk bagaimana keadaan orang-orang di sekitar kita atau orang lain yang harus hidup bersama kita dan tinggal di sekitar kita. Bisa saudara, kakak, adik, orang tua, bisa saudara di dalam gereja, bisa saudara-saudara lain di dalam lingkungan kita, artinya masyarakat secara luas. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk memperhatikan apakah penglihatan kita bukan saja secara jasmani tetapi secara rohani berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak berfungsi dengan baik, bagaimana mungkin orang buta membimbing orang buta? Kalau kita tidak memiliki penglihatan yang baik, bagaimana kita menuntun orang lain atau berjalan bersama orang lain dengan baik?
Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita bahwa bagaimana kita bisa mengeluarkan selumbar, melihat selumbar yang ada di mata saudara kita bila mata kita sendiri terhalang. Ada balok di mata kita. Tentu bukan secara harfiah ada balok yang ada di depan mata, tetapi secara tidak langsung Tuhan mengatakan bila penglihatan kita terhalang, tentulah kita tidak bisa menyalahkan penglihatan orang lain. Bila penglihatan kita terhalang, tentulah kita tidak bisa melihat dengan baik tentang keadaan orang lain. Kita seringkali melihat, mengecek, bahkan mengkritik kesalahan-kesalahan kecil yang orang lain lakukan. Tetapi kita sendiri tidak pernah mengoreksi atau memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Apakah kesalahan kita tidak lebih besar daripada orang lain yang kita kritik tersebut? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, artinya hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk merefleksi hidup kita. Apakah langkah hidup kita? Apakah hati kita, pikiran kita kepada orang lain itu sudah memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu? Pada saat kita hendak menegur orang lain, menyalahkan orang lain, apakah kita tidak mengoreksi sejauh mana diri kita juga melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih daripada yang orang lain lakukan? Kita seringkali menganggap hal yang menjadi kekurangan kita itu tidak terlalu banyak. Itu berarti kita termasuk orang yang sombong. Bila kita hanya melihat apa yang ada, kesalahan yang ada pada orang lain, dan kita menyalahkan itu padahal kita sendiri melakukan hal yang sama, maka kita adalah orang yang munafik. Maka di dalam firman Tuhan, Tuhan sendiri juga mengingatkan kepada kita, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijak untuk kita menghindarkan diri sebagai orang munafik. Kita melakukan sesuatu, tentu memperhatikan apa yang kita lakukan kebaikan bagi sesama di antara atau di sekitar kita. Semoga kita adalah orang-orang yang bijaksana yang kemudian memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Doremi edisi hari ini. Semoga di dalam hidup kita, tugas kita, panggilan perutusan kita, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.